Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supandis Channel. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah di tengah-tengah suasana COVID-19 kita selalu menjaga iman, imun, dan aman sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan semangat dan penuh karya. Saudara-saudara yang saya hormati, dikisahkan ini ada seorang orang desa, kita sebut namanya A. Beliau adalah seorang pegawai atau karyawan BUMN dan menjabat sebagai kepala bagian. Nah, pada suatu hari si A ini harus pulang ke kampung halaman karena ada salah seorang saudaranya yang meninggal dunia. Di tengah-tengah dia itu melakukan takziah ini, di samping ada perasaan duka yang mendalam, namun di sisi lain dia di sana itu menemukan ada sebuah kegembiraan. Singkat cerita, kegembiraan itu tercipta manakala mereka itu selesai mengantarkan jenazah ke makam. Kemudian setelah kembali dari makam, si A ini bertemu atau sempat ngobrol dengan keempat temannya yang dulu waktu kecil itu adalah teman bermain. Rupanya si A ini mempunyai sense of humor yang tinggi sehingga dalam obrolan itu sangat cair ya, dan sangat menyenangkan ya, sehingga tidak terasa sudah cukup lama mereka ngobrol. Dari hasil obrolan itu karena mereka itu saling mengungkapkan keadaan mereka juga ya, sehingga si A ini bisa menangkap bahwa ternyata keempat temannya yang dulu teman kecil bermain ini ternyata memiliki nasib yang tidak berubah. Jadi keempat temannya dan si A ini itu dahulu pada saat kecil, perlu diketahui mereka itu terlahir dari keluarga yang miskin. Satu hal yang membuat si A ini iba adalah bahwa ternyata keempat temannya ini nasibnya itu tidak berubah. Jadi dulu pada saat zaman kecilnya itu kalau saya menyebut adalah zaman rekasa, itu sampai sekarang keempat temannya itu masih menjalani kehidupan yang rekasa dengan perekonomian yang memprihatinkan. Ini yang membuat si A ini iba. Salah satu yang membuat si A ini sangat iba, bahwasannya salah satu di antara mereka itu ada yang menceritakan seringkali terjadi dalam sehari suntuk dari jam 6 sampai jam 18 itu ternyata tidak ada penumpang yang menggunakan jasanya, sehingga sehari penuh ya, dia itu pulang dengan tangan hampa ya. Tidak membawa uang, tidak membawa hasil nafkahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai seorang guru yang puluhan tahun bekerja, saya sering mendapati
ada di kelas itu sekelompok anak, atau bahkan di tingkat sekolah itu ada segerombolan anak yang kemana-mana itu selalu bersamaan, selalu bareng. Nah, kalau bisa saya sebut, kelompok tersebut dinamakan geng. Nah, dalam kelompok ini itu sering saya lihat dengan mata sendiri, ya, dengan mata kepala sendiri. Itu apabila mereka itu selesai melaksanakan ulangan atau tes, kemudian yang sangat saya sayangkan ketika mereka mendapati nilai do re mi fa sol, itu mereka saling menertawakan, jadi saling menertawakan diri sendiri, sehingga ini kalau ini terus berlangsung maka akan membuat mereka itu nyaman dan tidak ada rasa untuk berubah. Disinilah perlu adanya sebuah sikap untuk menjadi diri sendiri. Kalau boleh saya katakan, dari kelima orang yang saya ceritakan di atas, itu rupanya si A ini pada saat selalu bersama, dia itu ternyata memiliki satu visi hidup dalam dirinya. Jadi ada satu konsep tentang kesuksesan yang bisa dia ambil dari prinsip hidup yang diaplikasikan dalam langkah hidup selama mereka itu bergaul. Konsep yang dimiliki oleh si A ini itu bisa disebut dengan be the unique, atau menjadi orang yang berbeda. Menurut si A ini, bahwa menjadi orang yang berbeda itu merupakan sebuah urgensi. Mengapa menjadi sebuah urgensi? Karena sebagian besar teman-teman yang ada di kelompoknya itu berpikir apa adanya, berpikir tanpa ada sebuah greget ataupun motivasi untuk memperbaiki nilai yang anjlok tersebut. Sebagian besar dari mereka itu menjalani kehidupan apa adanya, ke utara ikut ke utara, ke selatan ikut ke selatan. Padahal perlu diketahui bahwa orang dengan tipe apa adanya ini memiliki sebuah konsekuensi yang besar, yaitu mudah hanyut ke dalam sebuah konformitas. Lalu konformitas itu apa? Konformitas adalah perilaku seseorang yang cenderung sama dan atau seragam dengan perilaku kelompoknya. Nah, ketika sebagian anggota kelompok ini memiliki kebiasaan berlaku positif, ini tidak masalah, ya. Ini sangat menguntungkan. Tapi sebaliknya, apabila dalam kelompok itu semuanya itu mengalir apa adanya, tidak ada greget, tidak ada semangat untuk belajar, untuk memperbaiki diri, ini apabila diikuti, maka dia itu akan hanyut ikut dalam keterpurukan masa depan. Oleh karena itu, dalam menyikapi konformitas ini, untuk menghindari kecenderungan ke arah negatif, maka seseorang itu harus memiliki misi yang jelas, prinsip hidup yang jelas, demi kepentingan masa depannya. Karena perbedaan individual ini dalam sebuah konformitas itu dapat dikelompokkan menjadi dua.
Yang pertama yaitu kelompok nonkonformis, sedangkan yang kedua adalah kelompok konformis. Nah, ini seseorang yang ingin maju, dia harus ikut dalam kelompok yang nonkonformis. Maksudnya adalah dia itu mengambil sikap sendiri, tidak ikut hanyut dalam hal-hal yang negatif. Jangan mengikuti kelompok yang konformis. Artinya kelompok konformis itu dia akan selalu ikut ke hal-hal yang nyaman, hal-hal kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan malas-malasan. Ini masuk dalam kelompok konformis. Banyak orang ataupun anak ini takut untuk melakukan nonkonformis ini, jadi mereka itu lebih memilih ikut dalam kelompok konformis. Ini dengan alasan mereka itu takut dikatakan membelot, takut dikatakan tidak fair dengan teman, tidak kompak. Inilah yang perlu disikapi bagi orang-orang yang, bagi anak-anak ataupun orang yang berpikiran maju. Dia itu harus menjadi diri sendiri. Dia harus menjadi kelompok yang non-konformis. Dia harus menemukan cara untuk menjalani proses di sekolah. Itu harus belajar dengan giat, bekerja dengan giat, kreatif, bagaimana mengejar prestasi. Demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila apa yang saya sampaikan ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.